Sampurasun. Kembali lagi di channel saya Asep ARS. Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih. Semoga diberikan kesehatan selalu. Oke kawan-kawan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi ilmu tentang perawatan lovebird betina jalan gantangan dengan sistem jumper. Dalam arti settingan fighter tapi dengan adanya jumper. Apa itu yang disebut jumper? Jumper itu pasangan yang sebelumnya itu dipasangkan ataupun diternakan. Oke, yang pertama saya akan membahas perawatannya dulu. Seperti biasa untuk betinanya, perawatannya dimbun, dimandikan tanpa dijemur. Setelah beres dimandikan lalu kering, bulu-bulunya dimasukkan lagi, kerodong lagi, pakai kerodong ya, full kerodong. Setelah itu dibuka kerodongnya pada waktu malam hari sekitar jam 8 ataupun jam 9, itu untuk dimandikan si playernya atau si betinanya. Dimandikan basah kuyup, terus ulang seperti itu. Dan setelah di kerodong gacor di kerodong full gacor, itu kita pasangkan atau yang disebut kita cari jumpernya sebisa mungkin itu jantan, dan yang lebih bagusnya itu jantan untuk jumperan si lovebird fighter betina. Kita carikan yang cocok, si betinanya cocok, si jantannya pun cocok. Ketika cocok berpasangan, itu kita pindahin ke kandang kotak selayaknya kita ternak, pakai gelodong, satukan selama 5 hari atau 1 minggu. Setelah 1 minggu kita pisah dari si jantannya pakai sangkar kapsul, pindahin pakai sangkar kapsul. Si betinanya pun sama pakai sangkar kapsul. Dan untuk pakannya si betina itu pertama harus pakan kencang. Setelah pakan kencang, lalu perawatan setelah ada jumpernya itu si betinanya jangan mendengar suara si jumperannya ataupun jantannya, jangan mendengar. Harus dipisahkan, harus beda rumah. jangan di satu rumah. Jangan sampai dengar suara si jantannya. Dan seperti biasa perawatannya yang barusan saya sampaikan,
full krodong seperti itu. Dan dan setelah hari ke-8 dipisahkan dari jantannya, perawatannya sama sampai hari ke-13. Hari ke-13 hari ke-13 itu si player betinanya sama jantannya kita temukan dalam ruangan tanpa ada burung yang lain. Oh ya, jangan ada baby. Ketika penyimpanan betina itu jangan ada baby. Nah, oke, lanjut. Kita temukan dengan si jantannya, kita rendengkan ataupun bisa kita gantungkan ataupun kita taruh di lantai. Apakah si betinanya itu langsung emosinya naik dengan ciri gigit ruji ataupun langsung ngejar gigit ruji sambil ngekek. Nah, ketika seperti itu tandanya si betina tersebut cocok dengan si jantannya ataupun settingannya berhasil. Dan bila mana berhasil, itu rawatannya jangan berubah-berubah ya. Konsisten secara perawatan. Dan setelah si betinanya ketemu jantannya, dia berani ngekek di hari ke-13, itu pakannya diganti dengan polos dan kita pisahkan berikutnya rawatan seperti biasa ya. Dan berikutnya kita bahas setting lapangan. Ketika mau ke lapangan, kita berangkat ke lapangan itu malamnya, seumpama hari Minggu ke lapangan, malam minggunya biasanya tiap malam itu mandi gitu. Tiap malam itu mandi, kita stop dulu mandi malam minggunya, karena hari Minggunya ke lapangan, malam minggunya stop mandi. Terus si betinanya kasih pakan kenceng 1:1 pas malam minggunya. Seperti biasa, jangan mendengar jantan walaupun di pedok. Ketika sampai lapangan itu, ketika di pedok jangan disatukan pedok, harus misah. Ketika ditemukannya cukup digantangan. Nah, ketika cara naikin kegantangannya itu si yang awal digantanginnya itu si jantan dulu. Setelah si jantan digantang, baru si betina digantang dengan sebelumnya dengan keadaan full krodong. Dan si jantannya pun itu harus kita setting atau rawat dengan rawatan seperti si betina. Agar apa? Agar si jantannya itu fighter juga gitu, untuk memancing si emosinya betina. Nah, setelah digantang si jantannya, lalu si betina buka kerodongnya pelan-pelan, tempelin dulu
setelah perlombaan dimulai itu kita gantangkan, lalu perhatikan bagaimana kadar emosinya si betina, kita perhatikan. Dan setelah beres penilaian, beres pulang dari gantangan aja dulu, pulang dari gantangan si betinanya kita kerodong kembali, masukkan pakannya, lalu kasih jagung 2 butir. Bila mana mau gantang lagi si jantannya dijauhkan. Dan setelah pulang dari gantangan ataupun ke lapangan itu si betinanya wajib mandi basah kuyup, pakan langsung ganti full polos. Dan si jantannya rawat juga ya, tapi jangan terdengar jangan satu rumah agar tidak terdengar suara jantannya risih. Kalau terdengar dia sama si betinanya tidak akan benar. Oke kawan-kawan, mungkin seperti itu penjelasannya, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Salam kawan saudara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.